Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia dalam Arus Sejarah ini merupakan karya yang berisi secara keseluruhan 135 artikel yang ditulis oleh para sejarawan yang berasal dari Aceh sampai ke Papua. Nah, di sini karena ada 8 jilid, maka di situ terdapat 15 editor yang menangani masing-masing jilid ada 2, dan hanya pada jilid yang ke-8 hanya 1 orang. Jadi jilid 1 misalnya editornya adalah Truman Simanjuntak dan Hari Widianto. Kemudian jilid yang kedua Edi Setiawati dan Hasan Jafar. Jadi mereka juga terlibat dalam penulisan jilid 2 ya, SNI. Nah, kemudian jilid yang ketiga Azumardi Azra dan Jajat Burhanuddin. Kemudian jilid yang keempat adalah Joko Suryo dan Nina Herlina Lubis. Kemudian jilid yang kelima adalah Muhammad Hisham dan Iketut Ardana. Kemudian jilid yang keenam Mestika Set dan Muklis Paini. Sedangkan jilid yang ketujuh Leirisa dan Saleh Asad Jamhari. Sedangkan jilid yang ke-8 adalah Susanto Zuhdi. Jadi editor ini menangani atau bertanggung jawab terhadap masing-masing jilid, karena di situ juga terdapat para sejarawan yang terlibat. Nah, jadi misalnya jilid yang masing-masing jilid itu terdapat ahli-ahlinya, terutama kalau jilid 1 prasejarah, yaitu melibatkan banyak ahli-ahli prasejarah Indonesia, dan semuanya ini bekerja dengan menulis artikel yang rupa-rupanya sudah di setting ya. Jadi masing-masing akan menulis dengan tema-tema tertentu. Nah, dari sini kemudian editor bekerja untuk menarasikan ya sejarah Indonesia dalam bentuk tema-tema ya. Jadi tidak melihat dari sisi peristiwa politik ya seperti pada SNI. Jadi memang tampaknya IDAS ini berusaha untuk tampil beda dengan SNI, yaitu dengan mengutamakan ya tema-tema yang memang berkaitan pada periode-periode tertentu, atau pada masa prasejarah, pada masa Hindu-Buddha, kemudian masa Islam, dan masa pelayaran perdagangan ya, zaman VOC misalnya, dan kemudian zaman kolonial, serta pada zaman Orde Baru ya, zaman kemerdekaan, Orde Baru, dan kemudian reformasi. Jadi ini tema-tema yang memang dianggap oleh para sejarawan pada waktu itu sebagai tema-tema yang menarik perhatian. Nah, sehingga IDAS ini pada dasarnya atau mereka menulis supaya tidak sama ya. Jadi seringkali bukan merupakan, ada yang mengatakan IDAS ini bukan kritik terhadap SNI, jadi hanya dimanfaatkan sebagai semacam referensi biasa itu ya. Tetapi kalau hal itu dilihat ya, maka nanti akan banyak sekali kelemahannya ya. Jadi misalnya IDAS itu ternyata ketika berbicara pada jilid yang ketiga, terutama pada masa Islam masuk ke Indonesia, ternyata bukanlah
artikel yang utuh gitu ya. Jadi rupanya hanya merupakan semacam ringkasan dari sejarah Islam di Indonesia. Nah, inilah yang menjadikan sebenarnya IDAS ini di satu sisi tema-tema ingin ditonjolkan tetapi ternyata tidak mendalam. Nah, nanti kita akan melihat dari jilid ke jilid yang sudah diterbitkan itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.